Erino Diaramadani sebagai moderator kelompok manajemen keuangan dari kelompok 7. Untuk presentasi pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Arya Diva. Arya Diva, silahkan. Owning versus leasing, real estate strategis. Nama kelompok, ada saya Arya Diva Skavira Prianto, ada Erlino Diaramadani, Gina Akila Zikra, Gesya Aulia Nisa, Retna Wulandari, dan Delia Ulfa Amalia. Own or lease. Pada bab ini membahas tentang alat arus kas dengan berfokus pada pertanyaan operasional dapat menghasilkan hal-hal baru ringan pada manfaat relatif kepemilikan atau leasing. Leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara cicil dan angsuran. Leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabah. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut dengan lessor, dan pemilik nasabah akan disebut lessee. Akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessee untuk operasional produksi. Sebagai imbalannya, maka pihak lessee harus melakukan pembayaran kepada lessor dalam secara dicicil. Kami adalah pendukung untuk penyewaan real estate dan peralatan nirlaba, sementara tidak dikategoriskan menantang kepemilikan bangunan. Kami tetap yakin bahwa leasing sering mendapatkan kesempatan terbaik bagi lembaga nirlaba. Perbandingan biaya dan manfaat real estate dan di non-sektor laba. Di sini ada 3 pertimbangan dengan perbandingan biaya dan manfaat real estate di non-sektor laba, yaitu yang pertama, isu-isu sulit yang menetapkan biaya-biaya dan manfaat finansial aktual dari setiap pilihan. Yang kedua, keadaan khusus yang berlaku untuk lembaga tertentu yang mungkin membuat satu pilihan lebih menarik dari yang lain. Yang ketiga, isu-isu lunak atau subjektif yang mewakili nilai-nilai dan keinginan anggota dewan atau staf. Menggunakan alat kalkulator real estate dapat melihat, yaitu apakah kampanye modal dengan segala fasilitas tepat, atau menemukan bahwa leasing hanya tiket untuk menghemat waktu, tenaga, dan uang. Bagi leasing tertarik pada pembiayaan bebas pajak, khususnya mereka yang memenuhi syarat dan opsi dengan instrumen sell dan leaseback, adalah strategi untuk real estate yang semakin populer untuk bisnis. Jika pada akses ke modal kerja, maka aset yang dimiliki nilai terbatas. Di sini ada artikel yang ada di New York, yaitu untuk organisasi nirlaba memiliki adalah menjadi datang gelombang di masa lalu. Artinya bahwa semakin banyaknya organisasi nirlaba, maka organisasi tersebut telah menjual bangunan mereka di New York. Sebagian karena real estate penjualan di kota tersebut kuat dan dapat menyediakan dana untuk misi penting. Tetapi juga menyebabkan bahwa banyak organisasi nirlaba menyadari bahwa menyewakan ruang bisa jauh lebih murah daripada menjaga properti dalam kondisi baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina. Sebuah studi tentang pemberian modal kepada organisasi nirlaba di akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an menunjukkan bahwa permintaan akan pemberian modal cenderung melampaui penawaran. Meskipun beberapa tahun telah berlalu sejak penelitian ini dilakukan, temuan masih sangat relevan. Penelitian lebih lanjut tentang dampak pemberian modal daerah harus diselesaikan. Sementara itu, penelitian ini patut dipuji sebagai tengara. Next. Selanjutnya,
Studi pemberian modal mencapai 5 kesimpulan utama. Yang pertama, pemberian modal tumbuh secara signifikan lebih cepat daripada pemberian secara keseluruhan. Yang kedua, aspirasi organisasi nirlaba untuk sumbangan modal akan muncul untuk melampaui kapasitas pemberian donor di masa depan di wilayah yang diteliti. Yang ketiga, banyak kampanye kemungkinan besar akan gagal atau jatuh jauh di bawah target mereka. Mengubah secara asli, jika mereka berhasil, akan ada perubahan signifikan dalam pemberian amal itu dapat berdampak negatif pada banyak organisasi. Yang keempat, yayasan memainkan peran utama dalam pertumbuhan pemberian modal. Peningkatan ini dimungkinkan oleh pertumbuhan aset yang tidak biasa pada periode yang diteliti. Yang terakhir, kampanye modal memiliki efek mendistribusikan kembali total pemberian amal, mengurangi pendapatan untuk beberapa penerima, dan meningkatkan pendapatan untuk orang lain. Next. Arus kas analis menunjukkan betapa pentingnya mengawasi pengeluaran operasional selama upaya penggalangan dana, khususnya kampanye modal. Untuk lembaga yang mempertimbangkan kampanye modal, pertimbangan pertamanya adalah biaya mengumpulkan uang. Biaya aktual untuk mengumpulkan dananya adalah masalah yang cukup besar spekulasi dalam sektor nirlaba. Kampanye modal yang sukses harus mencakup beberapa dana tambahan untuk memperhitungkan kelelahan donor setelah tujuan tercapai. Beberapa kampanye bahkan termasuk dana abadi untuk menyediakan dana operasional di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Geisha. Kampanye modal memiliki efek mendistribusikan kembali total pemberian amal, mengurangi pendapatan untuk beberapa penerima dan meningkatkan pendapatan untuk orang lain. Masalah serius terkait real estate yang mungkin membayang di Cakrawala adalah tumpangan gratis yang didapat banyak lembaga nirlaba dalam hal pajak properti. Next. Di sebagian besar wilayah metropolitan utama negara, lembaga nirlaba dibebaskan dari pajak properti, tetapi masih memerlukan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ketika anggaran federal terus membangun defisit yang besar, pemilik sewa seringkali membayar pajak properti yang disamarkan sebagai sewa. Salah satu alternatif yang bermanfaat untuk pungutan canggung ini adalah mendorong organisasi nirlaba untuk menjual dan menyewakan kembali fasilitas mereka. Real estate yang dimiliki secara komersial akan ditempatkan kembali pada daftar pajak, menguntungkan kota-kota. Pemilik swasta dapat dalam banyak kasus mengurangi sebagian pajak dari pengembalian federal mereka. Intinya, merampok Peter federal untuk membayar paul lokal. Next. Penjualan dan penyewaan kembali telah menjadi pendekatan yang semakin populer untuk entitas komersial yang tertarik untuk menggunakan nilai moneter dari properti mereka sebagai sumber modal kerja. Organisasi nirlaba yang secara tradisional mengandalkan kontrak pemerintah mungkin ingin mengeksplorasi pendekatan ini karena defisit yang terus meningkat, terus menekan pengeluaran pemerintah. Jadi, mengadu kampanye modal dengan pengaturan penjualan dan penyewaan kembali memerlukan keadaan khusus agar pilihan itu berguna. Sangat mudah untuk mendeklarasikan kampanye modal. Mungkin jauh lebih sulit untuk melakukannya dan tetap mempertahankan penggalangan dana tahunan yang diperlukan untuk menjaga pintu tetap terbuka. Di sisi lain, konversi fasilitas menjadi modal kerja yang segera tersedia dapat dieksplorasi dengan sedikit atau tanpa biaya bagi institusi. Next. Dalam sewa tradisional, biaya pembiayaan kesepakatan juga merupakan faktor yang pada akhirnya dapat mempengaruhi biaya untuk lembaga nirlaba. Sewa adalah fungsi dari apa yang akan ditanggung oleh pasar lokal dan oleh karena itu bukan hanya masalah tuan tanah yang menambahkan biaya untuk menetapkan harga. Biaya uang masih menjadi pertimbangan utama. Jika pembiayaan lebih karena suku bunga lebih tinggi, maka akan berdampak pada biaya sewa. Keadaan lain adalah ketersediaan ruang di pasar real estate lokal. Jika lowongan banyak, sewa cenderung lebih murah. Jika ruang sempit, biaya naik
Ketersediaan dan suku bunga adalah faktor di luar kendali institusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erlino. Selanjutnya ada leasing. Adapun leasing sendiri berasal dari bahasa Inggris lease yang memiliki arti menyewakan. Secara umum, leasing adalah setiap kegiatan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada memiliki versus leasing. Adapun beberapa bagiannya. Yang pertama, leasing memiliki daya tariknya sendiri. Dalam arti bahwa Anda hanya perlu atau kita hanya perlu menaikkan dan membayar sewa sebulan sekali, dan itu dapat memberikan lebih banyak uang untuk misi. Yang kedua, ada leasing mengalihkan kewajiban pemeliharaan, yang berarti hidup ringan, tidak memiliki fasilitas dengan semua sakit kepala yang menyertainya. Yang ketiga, ada fleksibilitas leasing, berarti bahwa ketika saatnya untuk pindah, karena kita telah melampaui ruang, kita dapat memenuhi persyaratan sewa dan melanjutkannya. Banyak orang percaya bahwa fasilitas leasing pada akhirnya lebih mahal daripada memilikinya. Kesan ini sering diperkuat oleh sentimen yang tidak realistis mengenai kepemilikan. Sering diabaikan adalah pengeluaran yang diperlukan untuk melakukan kampanye modal yang sukses. Selain itu, jika dana operasional masa depan ditempatkan dalam dana abadi, modal ini digunakan secara tidak efisien. Akhirnya, biaya pemeliharaan gedung di masa mendatang seringkali diminimalkan. Banyak orang menghindar dari leasing karena mereka percaya bahwa ketika sebuah organisasi menyewa sebuah bangunan, itu dibebankan jumlah yang dimaksudkan untuk menutupi pajak properti pemilik, biaya bunga, biaya asuransi, dan keuntungan. Menghindari leasing karena alasan ini mengabaikan hukum ekonomi dasar penawaran dan permintaan. Banyak organisasi nirlaba di pusat kota dengan tingkat hunian tinggi yang mahal menghadapi pasar real estate yang sangat tinggi. Ini adalah masalah serius, terutama karena sulit jika bukan tidak mungkin bagi masing-masing lembaga untuk mengadopsi strategi yang akan mengatasi masalah ini secara memadai. Kami percaya bahwa satu-satunya jawaban realistis adalah jawaban sistematik, yaitu langkah-langkah yang mendorong pembentukan pasar modal yang memberi penghargaan kepada investor yang bermotivasi sosial untuk berinvestasi dalam memiliki pabrik fisik di sekitar nirlaba. Tidak ada alasan mengapa negara kaya tidak dapat memperluas pasarnya, menggunakan insentif pajak yang ada atau hanya sedikit dimodifikasi untuk mendorong investasi dalam usaha komersial yang memiliki dan menyewakan kembali fasilitas kepada organisasi nirlaba. Pasar real estate berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Pendukung kepemilikan biasanya mengklaim bahwa menyewa lebih murah di beberapa negara bagian dan kepemilikan lebih murah di negara lain. Tapi tidak ada yang bisa memberikan bukti bahwa hukum penawaran dan permintaan yang mengatur pasar real estate berbeda secara signifikan di seluruh negara bagian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retno. Sebelumnya di sini saya meminta izin menggunakan masker karena suatu hal. Materi selanjutnya adalah kemitraan dengan investor yang bermotivasi sosial. Investor yang bermotivasi sosial dapat melakukannya dengan baik jika mereka berpartisipasi dalam pengaturan leasing kreatif dengan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba di sini adalah organisasi non-profit atau organisasi yang tidak mengutamakan kepentingan. Lembaga dengan aliran pendapatan yang diproyeksikan kuat dapat memperoleh manfaat dari leasing yang ditawarkan dengan persyaratan konsesi atau persyaratan yang mengutamakan kepentingan umum. Dalam kasus ini, orang yang bermotivasi sosial atau sekelompok orang yang bermotivasi sosial menawarkan tingkat nirlaba yang lebih rendah daripada yang mungkin ditanggung oleh pasar.
dan tetap memperoleh beberapa manfaat yang berasal dari memiliki real estate. Sementara itu, kepemilikan pribadi atas pabrik fisik dunia nirlaba akan membebaskan institusi untuk menjalankan misi mereka tanpa terbebani oleh tuntunan kepemilikan real estate. Dalam sewa yang tidak konvensional, keadaan mungkin mengharuskan Anda menyeimbangkan dua faktor. Salah satunya adalah kemauan orang yang bermotivasi sosial dan memperoleh asuransi yang disediakan oleh yayasan. Dengan salah satu atau kedua peluang ini, sewa non-konvensional dapat sangat bermanfaat bagi lembaga nirlaba dan bukan merupakan kesepakatan yang buruk bagi pemilik atau pemain keuangan yang menyediakan asuransi. Dari sudut pandang strategis, sebagai administrator diminta untuk menjalankan angka-angka dalam leasing dan untuk mengembangkan syarat bisnis yang ditunjukkan untuk mitra lokal, calon investor, dan lembaga serta institusi terafiliasi. Rencana tersebut harus mencakup perakiraan jangka panjang yang menunjukkan kemampuan lembaga atau menghasilkan pendapatan untuk membayar biaya operasionalnya khususnya sewa. Investor yang termotivasi untuk berpartisipasi mungkin membawa rasa tujuan sosial pada pertemuan awal, tapi mereka perlu diyakini bahwa investasinya kuat sebelum melanjutkan. Menggunakan kombinasi perkiraan arus kas dan kalkulator real estate dapat membuat pengembangan angka dan rencana Anda menjadi latihan yang relatif tidak menyakitkan dan perencanaan bisnis. Dalam beberapa kasus, rencana pembiayaan yang dikembangkan bekerja sama dengan bank lokal merupakan kasus yang menarik. Jika Anda dapat mengatur agar pembiayaan ditanggung oleh investor, berapa risiko terhadap bank dikurangi dan kredibilitas tambahan melekat pada kesepakatan. Beberapa lembaga pendanaan dapat menyediakan tarif konsesi untuk organisasi dengan arus kas yang berkelanjutan. Sumber-sumber ini juga dapat meningkatkan posisi pemberi pinjaman atau investor. Dalam beberapa kasus, obligasi bebas pajak mungkin tersedia dan kotia madya atau lembaga setempat yang dapat mengurangi biaya bunga dan membuat investasi lebih menarik. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi nirlaba mampu mengamankan kontrol jangka panjang ruang, memaksimalkan penggunaan modal kepada pemilik yang dapat menyerap keuntungan utama kepemilikan. Dengan cara ini, tujuan sosial organisasi nirlaba dipertahankan sebagai fokus dukungan masyarakat. Next. Teknik untuk melakukan ini bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1917, Ginny Miepel, nomor 1 Asosiasi Hipotek Nasional Pemerintah pertama, menerbitkan sekuritas dan hipotek yang didukung hipotek dan memberikan pembayaran pinjaman bulanan pemilik rumah kepada investor. Untuk membuat kredit tersedia bagi orang-orang yang sedikit terlalu rendah di tiang pinjaman, setidaknya menurut standar lembaga perbankan tahun 1970-an, Kongres mampu menciptakan agen yang menurunkan standar cukup untuk melepaskan semburan kepemilikan rumah. Dampak dari program bebas biaya kepada pembayar pajak ini adalah sangat besar dan terus bergema beberapa dekade kemudian, karena real estate terus mengangkat perekonomian secara umum setelah kehancuran pasar saham pada tahun 2000. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dilia. Menggunakan kalkulator real estate untuk mendukung keputusan. Fungsi kalkulator real estate. Kalkulator real estate akan membantu membandingkan dan membedakan skenario yang berbeda di mana masalah sulit, seperti biaya yang dapat ditentukan diperiksa.
Informasi pendidikan yang disediakan dalam perangkat lunak akan menginformasikan pilihan dengan memberi gambaran tentang pro dan kontra yang terkait dengan kepemilikan versus leasing. Informasi ini kemudian dapat disesuaikan dengan keadaan khusus untuk memandu dalam membuat keputusan demi kepentingan terbaik institusi. Kelemahan kalkulator real estate. Kalkulator tidak dapat melakukan menilai pentingnya isu-isu subjektif, nilai-nilai yang sering memberi tip kepada anggota dewan dan staf dengan satu atau lain cara ketika menghadapi pertanyaan real estate. Next. Contoh kalkulator real estate untuk mendukung keputusan. Ketika kita diberi hadiah berupa bangunan, pilihannya apakah bangunan tersebut hanya akan dijadikan sebagai kekayaan pribadi atau justru dijual disewakan, sehingga aset tersebut memberikan keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan aset yang hanya dimiliki. Itu adalah fungsi kalkulator real estate untuk menghitung keuntungan yang lebih banyak dimiliki atau disewakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada kurang, ada lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.